Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Irawati Fahmi, guru matematika SMP Negeri 8 Padang. Materi kali ini ditujukan kepada Ananda yang berada di fase D, SMP kelas 7, semester genap, kurikulum merdeka. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras mempunyai dasar pembelajaran yaitu kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan, prinsip teorema Pythagoras, segitiga siku-siku, dan panjang sisi segitiga siku-siku. Yang pertama kita lihat kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Kuadrat suatu bilangan adalah hasil kali bilangan dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan akar kuadrat dari suatu bilangan dilambangkan dengan akar alfa adalah suatu bilangan yang tak negatif yang jika dikuadratkan sama dengan alfa sendiri. Contoh kuadrat dan akar kuadrat dari suatu bilangan. 2 kuadrat artinya 2 dikali 2. 3 kuadrat artinya 3 dikali 3. 35 kuadrat artinya 35 dikali 35. Untuk akar kuadrat contohnya adalah akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Karena 2 kuadrat sama dengan 4. Akar pangkat 2 dari 0,0625 sama dengan 0,25 karena 0,25 kuadrat sama dengan 0,0625. Sekarang silakan Ananda mencoba kuadrat suatu bilangan dan mencari akar kuadrat suatu bilangan. Berikutnya kita masuk topik yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi yang terpanjang yang disebut dengan hipotenusa. Sisi-sisi yang lain membentuk sudut siku-siku. Sisi AC dan sisi BC dinamakan sisi siku-siku. Berikutnya kita lihat lagi teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku-sikunya. Perhatikanlah segitiga ABC berikut. Hipotenusanya adalah sisi C. Sisi siku-sikunya adalah sisi A dan sisi B. Sehingga teorema Pythagoras yang berlaku di sini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berikutnya, contohnya nyatakanlah teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku berikut. Segitiga siku-sikunya hipotenusanya adalah sisi P, sedangkan sisi siku-sikunya adalah sisi Q dan sisi R. Sehingga teorema Pythagoras yang berlaku di sini adalah P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, sekarang kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana menentukan teorema Pythagoras. Jika hipotenusanya adalah sisi C dan sisi siku-sikunya adalah sisi A dan sisi B, maka teorema Pythagoras yang berlaku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Demikian juga Ananda dapat menentukan sisi A, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Bagaimana menentukan sisi B? Sisi B dapat ditentukan dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Perhatikanlah contoh dari segitiga berikut ini. Hitunglah panjang sisi segitiga yang belum diketahui pada gambar berikut ini. Hipotenusanya adalah sisi C, sedangkan sisi siku-sikunya
berukuran 5 satuan dan 12 satuan. Jika kita akan menentukan berapa panjang sisi C, kita gunakan teorema Pitagoras. Berarti C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. C kuadrat sama dengan 169. C sama dengan akar pangkat 2 dari 169. C sama dengan 13. Baiklah Ananda, kita sudah membahas tentang yang pertama, bilangan kuadrat dan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Yang kedua, kita sudah mempelajari prinsip teorema Pitagoras. Dan yang ketiga, kita sudah menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Sekarang, silakan Ananda mencoba soal berikut ini. Ibu yakin Ananda bisa jika Ananda berani mencoba. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.